Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengkaruniakan nikmat yang kita rasakan sebagai nikmat terbaik, yakni Allah memposisikan kita dalam posisi sehat walafiat, iman Islam melekat di dalam hati, serta kesempatan untuk senantiasa berperilaku sholih. Ini adalah tiga keadaan yang tidak semua Allah titipkan nikmat-nikmat ini kepada sembarangan manusia. Barang siapa yang telah Allah titipkan tiga nikmat tadi, iman, Islam, sehat walafiat, dan kesempatan beramal solih, ini adalah ciri bahwa Allah menghendaki ada kebaikan pada diri kita. Allah pula lah yang telah menghimpun kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, insya Allah dalam momen Syawal, ya meskipun sudah separuh Syawal, insya Allah kita akan mulai kembali aktivitas rutinitas kita, baik aktivitas duniawiyah ataupun aktivitas ruhiyah kita, karena kita masih berada di ring masa pandemi COVID-19, maka untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, maka kita tetap melaksanakan prosedur protokol yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, yakni bagaimana kita berperilaku, apa dalam istilah yang terbaru ini, new normal ya. Ini ada tawaran Islam life, why life? Itu Muslim lifestyle. Nah, itu lebih cocok sebenarnya kita, karena hal-hal yang mendasar terkait dengan antisipasi kebersihan, kesehatan itu Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Pelajaran-pelajaran mendasar tentang kesehatan dan kebersihan itu Islam meletakkan di posisi paling mendasar. Jadi alhamdulillah di antara manfaat pandemi ini, ya, mau tidak mau kita akan dikembalikan kepada kehidupan normal, yakni normalnya sebagai seorang muslim, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Semoga saja Allah tetap segera mengakhiri wabah ini, kemudian seluruh umat manusia kembali melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Salawat serta salam berlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mencintai beliau dengan cara ya seperti ini, menambah wawasan, mengupgrade keilmuan kita agar cinta yang selama ini kita dengungkan itu benar-benar menjadi cinta yang murni, cinta yang Rasulullah balas, tidak bertepuk sebelah tangan.
kita mengaku cinta tetapi Rasul tidak mengakuinya. Insya Allah dengan ilmu yang hak, dengan manhaj yang benar, kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama beliau nanti dalam mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ada perubahan jadwal pada pertemuan kita kali ini, ya karena ini suasana Syawal masih segar dalam ingatan kita tentang silaturahim, dan mungkin secara adat ada istilah halal bil halal. Kalau Idul Fitri itu syariat, kalau halal bil halal itu adat. Termasuk ketupat itu adat sebagai penghias. Tetapi sedikit nanti kita akan bahas tentang silaturahim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau saya menyebutkan kata manis yang terbayang di benak jamaah apa kira-kira? Gula. Gula ya. Madu, gula. Tapi gula tidak semanis madu, atau madu tidak semanis gula. Kalau saya sebutkan kata Mactation, itu yang terlintas di benak kita apa? Hitam. Tinju hitam. Pukulan itu. Jadi memang setiap kata itu ketika disebutkan langsung membawa kita kepada sebuah pemahaman. Apa yang memang melekat pada kalimat tersebut. Ada cerita apa di balik kata tersebut. Kalau saya sebut nama Maradona itu langsung terlintas sepak bola. Sepak bola. Ini zaman kita dulu lebih, kalau sekarang itu udah beda. Beda. Sekarang ya banyak ya, ada namanya Salah ya kan. Iya, kalau dulu memang didominasi gitu sama Maradona. Iya. Kalau Madonna. Lain lagi. Senang ini kalau saya cantik. Oh gitu ya. Iya. Ya memang seperti itu. Itu zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dijadikan keindahan. Kemudian ketika saya sebut kata halal bil halal, itu yang terlintas apa? Ini kayaknya agak beda-beda ya. Halal bil halal. Menghalalkan yang harusnya halal. Ya, lebaran, ya kan. Salam-salaman. Salam-salaman. Inti dari semua itu pokok katanya apa? Mengerucut kepada kata apa? Ibu ini makanan melulu. Berarti kita harus bahas dulu apa ini halal bil halal. Ya, halal bil halal itu kalau saya mendengar kata tersebut terdengar, itu langsung muncul kata salah gitu ya. Salah. Jadi halal bil halal itu momentum untuk mengelola kesalahan, silaturahim untuk pasrah keluputan, untuk saling memaafkan. Itu kan halal bil halal begitu ya. Berarti kita sepakati dulu, ketika kita mendengar kata halal bil halal, maka terlintas di benak kita salah. Apa itu kesalahan? Nah, kesalahan itu kalau tidak dikatakan salah ya salah. Ya, salah tidak dikatakan salah itu salah. Atau salah dibilang benar, salah nggak? Salah. Nah, maka kebenaran harus dikatakan kebenaran, kesalahan juga harus dikatakan sebuah kesalahan. Nah, pada momentum halal bil halal inilah kesempatan kita mengelola kesalahan. Salah ini ibarat, ibu-ibu tahu nggak bahan baku pembuat tempe itu apa? Dele. Tahu? Tahu juga? Dele. Toge? Nah, tapi kenapa bisa menjadi tahu, bisa menjadi tempe, dan bisa menjadi kedelai? Karena cara pengolahannya. Nah, marilah di momentum ini kita kelola kesalahan ini supaya tidak menjadi salah.
Salah tidak menjadi sebuah kesalahan. Nah, salah itu ketika dikelola dengan baik, maka kesalahan ini bisa menjadi barokah. Ya. Kesalahan itu bisa menjadi barokah. Saya sering mendapati orang yang tadinya punya hubungan hubungan pertemanan itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka telah melalui sebuah proses kesalahan, entah disebabkan oleh masing-masing pihak, kemudian keduanya islah, maka keadaannya itu biasanya akan lebih baik, lebih mesra, lebih akrab lagi ketika sudah melalui proses kesalahan. Itu banyak sekali. Bahkan tidak sedikit orang yang Allah persaudarakan gara-gara lantaran ada kesalahan. Dulu, ini kisah nyata tapi tidak saya sebutkan tempat dan pelakunya. Ada orang yang berantem, kemudian sampai membawa-bawa keluarga. Jadi ya, ketika berantem tidak selesai, masing-masing dari kedua orang yang ribut ini mendatangkan keluarga masing-masing, dan akhirnya kok malah menjadi saudara. Nggak tahu bisa gimana ceritanya. Jadi ya, menjadi akrab. Nah, tidak sedikit yang kita lihat seperti itu yang terjadi. Maka salah menjadi berkah itu biasanya di momen Lebaran, Idul Fitri itu gini ya. Ada seorang anak mendatangi orang tuanya, atau seorang kakak mendatangi adiknya, adik mendatangi kakaknya, menantu mendatangi mertuanya, pasrah keluputan, sepindah kula silaturahim kaping kalih, kula tiyang enem kathah dosanipun. Mugi Gusti Allah paringi nglebur pangapura ing dinten riyadin menika. Semono uga aku ya le wong tuwa, mripate wis ora patek cetha, krungu ya ora patek krasa, kadang-kadang banyak salahnya. Ya padha-padha. Nah, seperti itu. Nah, kayak lupute dan pasrah, bukan saling maaf memaafkan. Nah, biasanya yang didatangi itu langsung menawarkan. Kae nang mburi langsung wae wingi bulikmu gawe apa aku ya ora ngerti njajal ditiliki kono. Ah gitu. Nah itu kan udah tadinya dimaafkan dapat gratisan makan. Itu yang namanya salah menjadi berkah. Itu gambaran kecilnya saja. Bisa menjadi sebuah keberkahan. Nanti ada kesalahan kalau tidak dimanage dengan benar itu ya akan jadi kesusahan, akan jadi susah. Contoh begini, ini misalnya ya ada seorang ibu bilang begini, Mas, kalau sampean pas nagih hutang itu jangan pas suami saya di rumah, ini saya rahasiakan. Nah itu salah yang bisa menjadi susah, karena ada ketidakjujuran. Tidak usah dibahas panjang-panjang, langsung tek gitu kan. Kemudian yang terakhir, salah bisa menjadi musibah manakala kesalahan ini tidak sampai kita halal bilhalalkan, saling maaf memaafkan sampai ke bawah mati, maka kesalahan-kesalahan itu akan terhimpun menjadi sebuah musibah di alam barzah. Nah, inilah sekilas tentang halal bilhalal, bahwa di balik kata halal bilhalal itu adalah bagaimana kita memiliki spirit baru, kekuatan jiwa untuk saling maaf dan memaafkan. Nah itu. Kemudian jamaah sekalian, Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya berulang-ulang. Fitri itu ada berapa? Ada 5 makna ya. Di antaranya adalah kesucian, kemudian ada makan. Makan itu fitri juga. Ya, kesucian dan makan di antaranya. Nah, maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai ya, nomor 2180, kayaumi waladathu ummuh, alumni Ramadan ini akan digambarkan oleh Rasulullah seperti bayi yang baru
lahir. Tapi sebenarnya maknanya bukan itu, bukan menjadi seolah-olah menjadi bayi yang baru lahir. Kalimatnya nggak seperti itu, ini salah paham. Yang benar adalah jadilah kalian seperti bayi yang baru lahir. Ini agak diperintah gitu loh. Itulah yang disebut dengan perilaku mutakin. La'alakum tatakun. Perilaku mutakin ini jadilah kalian seperti seolah-olah bayi baru lahir. Ini akan kita teliti. Bayi yang baru lahir itu memiliki filosofi apa yang bisa kita ambil hikmahnya sebagai pengamalan hadis ini. Satu, contoh. Ketika bayi lahir ke dunia, itu menyenangkan apa menyedihkan? Menyenangkan. Menyenangkan ketika dilihat. Semua orang ikut bergembira. Jadilah orang yang kalau dilihat itu nyeneng nih gitu loh. Bisa dipahami ya? Membuat kita senang. Kehadiran kita di dunia itu memancing orang untuk senang kepada kita. Jangan kebalikannya. Walah, wong iki teko meneh. Nah, emang susah gitu, jangan sampai seperti itu. Gak ada orang kok kecewa, aduh bayi saya lahir lagi, ada nggak yang gitu? Gak ada. Meskipun bayinya itu nangis-nangis, tetap disambut dengan senyum dan kebahagiaan. Anaknya pejabat lahir nangis nggak? Anaknya orang kaya? Anaknya orang miskin? Kenapa bayi itu kok nangis di dalam segala suasana? Entah dia kondisinya anak pejabat, anak raja, anak rakyat, sama aja, tetap aja dia nangis. Tetapi yang menyambutnya dengan bahagia, maka itu disembunyikan. Kenapa dia menangis itu? Maka apapun musibah yang kita hadapi, tetaplah tersenyum. Ya meskipun nangis ya disimpan. Orang akan tersenyum melihat kita menangis. Maksudnya bukan senang lihat orang sengsara, itu bukan. Karena ada sesuatu di balik tangisan itu. Intinya semua orang akan berbahagia ketika menyambut datangnya si jabang bayi itu. Ayo kita menjadi seperti itu. Kehadiran kita itu menyenangkan gitu loh. Bahkan ditunggu-tunggu. Benar nggak ditunggu-tunggu? Iya. Kehadiran seorang bayi itu ditunggu-tunggu. Kehadiran kita ditunggu-tunggu. Orang ngaji-ngaji meneh itu kangen gitu orang. Nggak ketemu kangen. Nggak tahu kabar ditanyain. Sudahkah kita memiliki posisi itu di masyarakat? Ya minimal kangen lontongnya itulah nggak apa-apa. Pokoknya ada sesuatu yang memang menjadi nilai diri kita dalam kehidupan sehingga kita itu menjadi orang yang ditunggu-tunggu dan menyenangkan ketika dilihat. Itu filosofi yang pertama. Nanti boleh nambahi ya. Karena ini saya otak-atik apa kira-kira ini. Ini masih banyak sepertinya dari bayi tersebut. Nah biasanya orang yang melahirkan itu ibunya itu keringetan. Kecuali yang sesar. Ya. Ini menunjukkan ada sebuah perjuangan dari seorang ibu ketika dia melahirkan sesuatu yang ditunggu-tunggu dan sesuatu yang dibanggakan. Membutuhkan apa? Perjuangan. Apa? Taruhannya nyawa. Ada nggak orang yang mau ngelahirin sambil ketawa-ketawa gitu kan, sambil ngeden? Saya belum pernah lihat itu. Itu pasti. Oh, saya pengalaman damping istri saya lahiran robek-robek baju saya itu. Kenapa? Dikeluar apa enggak ini nanti ya? Itu perjuangan. Maka kita itu membutuhkan sebuah perjuangan ketika ingin memunculkan kebanggaan. Dan itu enggak remeh itu. Ahnan ala wahnin. Kesulitan di atas kesulitan. Enggak gampang, tidak instan. Itu. Maka kita hargai. Sebagai seorang suami harus wajib menghargai istri. Kalau punya duit, kasih istri itu duit. Insya Allah akan keluar senyuman yang berbinar-binar. Betul. Pokoknya kalau datang masuk rumah itu pegang dompet, buka, istri langsung senyum pasti.
Nah, aku udah pegang bebas Nggih. nih. Itu ini karena pandai menghargai sebuah perjuangan. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu loh. Yang terbaik. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap wanita, terhadap istri. Tapi seorang istri itu harus pandai melihat suami itu punya 3 tanggungan. Pertama, kamu sebagai ibu anak-anaknya, kemudian punya mertua sebagai ibunya, dan punya ibu kandung sebagai ibunya juga. Jatahnya itu dibagi-bagi. Ya, suami juga berjuang. Bagaimana suami itu lebih pusing lagi sebenarnya. Ya. Kalau suami pusing itu diem, kalau perempuan istri pusing ngoceh-ngoceh. Itu agak beda. Jadi kalau pas sama-sama pusing itu pas satunya diem, satunya ngoceh-ngoceh. Tapi kalau lagi seneng itu dua-duanya seimbang, ngoceh semua. Mau kemana sekarang ini? Mau kemana? Mau makan apa? Mau makan di mana? Gitu. Mau makan siapa? Gitu. Kemudian bayi itu mudah diatur, betul nggak Bu? Ada nggak bayi yang protes itu? Mau dimandiin air anget, siap. Mandiin air dingin, siap. Mau pakai sabun, siap. Nggak pakai sabun, diem pokoknya. Dia hanya tersenyum saja, menerima perlakuan siapapun dengan tersenyum. Tak ting 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 ting. Nah, nggak kenal juga dia kesenyum itu kan. Ada tamu datang, ih senyum, padahal nggak senyum sama itu dia udah. Memang bayi itu punya karakter bahagia, nurut, nggak ada komplain, gitu ya. Kalau toh memang tidak sesuai dengan kebutuhan dia, reaksinya itu tidak membuat orang apa ya, paling cuma nangis, gumoh gitu, tidak membuat orang kecewa gitu, saking nurutnya bayi itu. Itu jadilah kita orang yang penurut manakala kita dipimpin ya nurut sama pimpinan. Ya, kita jadi bawahan nurut sama atasan. Nurut, jangan ngeyelan. Cukup satu saja yang menjadi nahkoda, istri nurut sama suami, suami nurut sama istri, ya seperti bayi itulah. Tuh, ya. Kemudian bayi itu tidak serakah. Ketika sudah dikenyangkan dengan ASI, diam. Kita tambah gede ini kan tambah aneh ya. Namanya juga mantan bayi. Jadi mantan bayi lebih rewel daripada bayi. Sambal kepedesan ngomong pedes, keasinan ngomong asin, kurang asin ngomong apapun dikomentari. Ngiris kecilian ya dikomentari kurang gede, ngiris kegedean juga dikomentari, ini ngiris kok gede-gede. Coba aja ibu-ibu yang sedang ngelayanin makanan itu pasti suaminya itu cangkeman. Ini nggak ada kuahnya, memang sumurnya kering apa, nggak gitu kan? Atau nanti kuahnya kebanyakan, iki tsunami ya bukan begitu, serba salah. Kalau bayi tidak. Cukup dikenyangkan, qanaahnya luar biasa. Jadi apapun pemberian Allah, kita terima dengan rasa syukur. Pemberian suami, pemberian istri, semua yang memberikan kepada kita, ucapkan terima kasih dan disyukuri. Selesai. Maka jadilah kalian seperti bayi barulah lahir. Jangan enak-enak. Wow, alhamdulillah ini bulan Syawal, saya udah seperti bayi baru lahir. Dari mana? Puasanya aja isinya cuma nungguin masakan, Ramadan nungguin bodoh, ya. Maka kalau ada orang yang puasanya aja ngawur, tambah lagi nggak didukung dengan ibadah yang lain, rajin puasa tapi nggak rajin sholat, ada nggak Bu? Ada. Tapi lek bodoh paling gegeran dia. Bajunya harus baru, kuehnya harus lengkap, malah gegeran dia. Jadi orang yang gembira saat Syawal, kemudian padahal dia telah menyanyiakan Ramadan itu seperti kuda dia.
Gambarannya ulama seperti kuda, pakai kacamata, pakai sepatu, tapi nggak pakai celana. Bayangkan itu, kuda kan gitu kan, pakai kacamata, pakai sepatu, nggak pakai celana. Itu yang gegeran sawalan, tetapi menyia-nyiakan Ramadan. Kemudian, apalagi ada usul nggak? Bayi itu apa? Filosofi bayi itu. Nah itu jadilah seperti bayi itu. Yang kita sebutkan ciri-cirinya itu. Ini mungkin masih bisa lagi banyak muncul filosofi yang lain tentang bayi itu. Matanya masih bening. Matanya masih bening, nggak kayak mata kita ya. Masih bersih dari apapun. Iya bersih. Ya itu pokoknya monggo. Spirit Syawal ini jadilah kita seperti bayi, ora rewel. Ya kan, yo nyenengno, dirindukan, kebanggaan, itu jadilah seperti bayi. Nah, yang terakhir, spirit Idul Fitri ini ada 3. Yang pertama Syahrul Irtifa ya, Syahrul Irtifa. Syahrul Irtifa itu adalah momentum peningkatan keimanan. Jadi bukan amal ya. Kalau amal itu relatif. Justru kita akan kesulitan meningkatkan amal di bulan Syawal. Yang tadinya khatam 2-3 kali selama Ramadan, Syawal keden itu. Iya kan? Sholat tahajud tiap malam kalau Ramadan, berjamaah tarawih penuh masjid, Syawal kembali ke asal. Berarti meningkatkan amal ini bukan standar peningkatan iman. Itu yang pertama. Ningkating amal bukan standar bahwa imannya meningkat. Tetapi amal yang benar, yang sesuai dengan aturan sunnah yang benar, ini pasti akan meningkatkan keimanan, itu pasti. Nah, maka yang dimaksud meningkat di sini adalah keimanan. Ya, ada bekasnya lah ya. Ketika Ramadan benar-benar kita mendapatkan pendidikan, ya, kita benar-benar mendapatkan input-input yang positif. Nah, bekasnya ini di bulan Syawal harus ada. Harus lebih semangat, lebih ikhlas, jangan mudah marah, menjaga memanage hati seperti bayi baru lahir. Yang kedua, silaturahim. Ini sudah kita bahas sekilas tadi. Silaturahim itu ada 3 nilai. Yang pertama adalah saling memaafkan, yang kedua memperkuat ukhuwah, yang ketiga kekompakan. 3 nilai dalam silaturahim. Apa tadi? Saling memaafkan, ukhuwah Islamiyah, dan kekompakan. Ukhuwah Islamiyah itu An-Nisa ayat 1. Kekompakan itu hadis al-muslimu lil muslim yasuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan, kompak. Kalau kompak enak. Kemarin saya dapat WA untuk menghimpun wakaf Al-Quran dan sudah saya belikan. Ini ada 70 Al-Quran. 70 Al-Quran yang diminta oleh kaum muslimin yang ada di pedalaman Talang Padang. Dari Talang Padang masih 1 jam lagi ke sana. Ya, ini nunggu Covid selesai atau gimana, nanti ini kita antarkan ke sana. Artinya ketika kompak itu cepat. Ya, ketika kompak itu cepat. Maka untuk membangun kekompakan ini ya, spirit silaturahim, membangun kekompakan ini, itu sepertinya harus ada yang mancing, harus ada provokatornya. Karena begini, barangkali ada orang yang punya kemampuan tapi bingung mau nyalurin kemana. Bahkan saya itu berpikir orang yang saya pikir akan nyumbang nggak nyumbang. Saya berpikir ada orang yang kayaknya nggak nyumbang malah nyumbang. Ada yang saya pikir nyumbangnya ini bakal banyak ya malah orang nyumbang. Jadi macam-macam. Kekompakan ini harus ada yang menghimpun. Ini semangat berorganisasi. Maka di Muhammadiyah ini harus ada. Acara kita ini saya karena ditelepon sama Mbah Murtijah. Ya kan?
Ditelepon, lah kok sepi aja. Oh ya sudah, kita ramaikan. Akhirnya alhamdulillah. Memang harus ada yang mengingatkan. Kompak itu dalam satu komando ya, satu komando. Ya, PCM, PCA ini harus menjadi komando. Jadi kalau kira-kira sepi, teriak. Karena kita menunggu gitu kan. Ya. Anggota ini menunggu apa? Instruksi selanjutnya. Maka kompak ketika diatur oleh satu komando, maka akan menjadi sebuah kekompakan yang baik. Kemudian yang terakhir, tadi udah bilang terakhir belum ya? Ini terakhir gitu. Ya biasa, kalau penceramah menyenangkan mad'u, jamaah itu sering ngomong terakhir gitu kan. Spirit baru yang pertama perilaku mutakin tadi disebutkan dengan qaulan syadida. Qaulan syadida. Jadi jamaah sekalian, ini yang paling penting ya mungkin di antara sikap mutakin, orang-orang yang bertakwa adalah qaulan syadida. Ya. Qaulan sadida itu ucapan yang benar. Benarlah kalian ketika berbicara. Karena sumber masalah itu ya di mulut ini. Nah sekarang ini ada dua. Ada lisan, ada tulisan. Maka kadang saya mikir, pantesan Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin menyebutkan bahwa tangan dan kaki itu bisa berbicara. Nah, sekarang ini udah ketahuan. Bicaranya itu lewat tangan. OTW. OTW sama sampainya lama betul itu. Udah was-was. Jadi nah ini yang harus kita jaga sekarang. Bagaimana memanage tangan. Banyak loh orang ribut gara-gara WA itu. Ya kan? Banyak. Orang tidak mampu mengendalikan tangannya. Sehingga menyinggung perasaan orang. Karena beda. Berbicara langsung dengan ngetik itu beda. Banyak. Saya sering mendapat aduan itu. Atau bahkan saya sendiri kadang ngetiknya juga itu membuat orang tersinggung. Padahal nggak niat seperti itu gitu. Niatnya nggak seperti itu. Tapi orang memandangnya seperti itu. Sesuai dengan apa yang sedang moodnya itu. Nah maka qaulan sadida ini kita manage lisan dan tulisan kita. Ya, lisan dan tulisan kita. Banyak sekali masalah yang muncul hanya gara-gara tidak bisa menjaga lisan dan tulisan. Itu kan. Ini standar perilaku mutakin di lisan kita. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis, aku akan bangunkan satu rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam posisi yang benar. Oh, bukan cuma di perumahan apa di sini yang paling luks gitu ya. Ini di pinggir surga, dibangunkan rumah. Kita di akhirat tuh langsung kayak omah sopo kok magrong-magrong kayak omahmu. Kenapa saya dapat pahala itu? Kamu dulu orangnya suka ngalah. Meskipun kamu bener, kamu ngalah kamu. Yo. Lek nang omah sing luwih ngalah ibu ya apa bapak ya? Ya ini kita evaluasi kita masing-masing. Siapa yang ngalah meskipun bener ya Bu ya? Jangan aku sing bener, orang pokoknya aku enggak nanti. Meskipun benar ngalah. Wis nanti ngomongnya sambil itu panjang. Ya pokoknya hadisnya begitu. Dibangunkan di pinggir surga rumah bagi orang yang menghindari perdebatan meskipun benar. Yang kedua, akan dibangunkan rumah di tengah-tengah surga. Ini agak keren dikit ini. Lebih luks di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bercanda. Gimana ya? Tidak berdusta meskipun bercanda. Gampangnya ngomong gini aja lah. Sudahlah kumpulin THR-nya, ya kan? Nanti kalau sudah banyak, kita jalan-jalan ke tempat wisata anu gitu ya. Nah, tapi ibu ini bohong. Misalkan gini,
duit THR-mu kemarin kemana? Sini ibu pinjam, nggak dibalikin. Dia berbohong, meskipun benar, tapi nggak boleh berbohong. Ayo tidur, nanti ada momok, bohong nggak itu? Kalau kita mampu memanage ini, ya, ini mungkin mikro, secara makro banyak sekali. Ya, cerita-cerita dusta, yang penting orang seneng, itu banyak. Ini utamanya di dunia permubalikan ini. Banyak membangun cerita-cerita yang fiktif. Ya, kecuali disebutkan bahwa ini hanya cerita sebagai penghantar untuk memahami sesuatu yang akan disampaikan, insya Allah nggak masalah. Tapi banyak sekali cerita dusta, mendusta. Ya. Tidak berdusta meskipun itu untuk kebenaran. Dan akan Allah tempatkan kalian di surga tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Nah ini. Kemudian pengen bilang terakhir lagi. Itu saja barangkali yang bisa kita sedikit bahas. Yuk kita pahami hadis riwayat An-Nasa'i tadi bahwa bukan ketika keluar dari Ramadan seperti bayi lahir, tetapi jadilah kalian seperti bayi yang baru lahir. Ayo kita goreskan di dalam lembaran kitab amal kita, goresan amal yang baik. Terus berjuang. Ini sulit, maka disebut dengan perjuangan, seolah-olah seperti seorang ibu yang melahirkan, taruhannya kehidupan dan kematian. Itu. Mungkin itu saja yang kita bahas. Kita berikan kesempatan untuk diskusi sambil menunggu distribusi, ya. Ya, diskusi sambil menunggu distribusi. Silakan mungkin bagi jamaah yang akan bertanya tentang pernak-pernik dinamika Syawal, halal bil halal dan silaturahim kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta maaf itu ada dua memang ya. Kita sebutkan to the point kesalahan kita. Kalau terkait dengan rampasan hak-hak atau kita menzalimi ya, terampasnya hak-hak orang yang kita salahi ya kita kembalikan. Ya. Kalau misalkan ya saya minta maaf punya utang, itu nggak lunas utangnya, ya kan? Utangnya nggak lunas. Ya, itu satu. Maka harus dikembalikan hak-haknya. Kemudian meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal, ini kepada ahli warisnya. Kalau terkait dengan hutang tadi ya harus diselesaikan juga. Nah maka kata Rasulullah, untuk menyambung silaturahim orang tua itu anak itu harus menyambung silaturahmi kepada teman-teman ayahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah ngasih ya waktu jalan papasan dengan seseorang. Kemudian Ibnu Abbas memberikan sorbannya kepada orang tadi. Kemudian teman berjalannya Ibnu Abbas bertanya, kok kamu main kasih aja, emang siapa dia? Oh dia teman bapakku dulu. Dia teman bapak. Menyambung silaturahim. Ya. Jadi meminta maaf dengan cara menyambung silaturahim kepada ahli warisnya. Jadi kemarin juga saya punya cerita Pak Haji. Zaman SMP dulu saya pernah maaf ya nih. Saya tidak menceritakan ini kebanggaan daripada cerita-cerita orang dengan cerita sendiri ya. Saya pernah ceritanya itu mencuri Al-Quran terjemahan. Dulu saya pernah mencuri Al-Quran itu saya simpan dan tidak. Karena saya waktu dulu nggak kebeli Al-Quran, jadi saya nyuri Al-Quran punya guru saya. Kebetulan di Al-Quran itu ada tulisannya Roy namanya. Nah Roy itu anaknya guru saya itu. Jadi Al-Quran dia itu dikasih nama Roy. Nah sepertinya bapak guru saya ini tahu kalau Al-Qurannya diambil saya. Sepertinya tahu. Tapi saya sampai hari ini saya nggak pernah, sampai beliau sudah nggak ada, sudah wafat. Sudah wafat, kemudian saya ketemulah lebaran kemarin dengan si Roy itu. Dengan si Roy itu. Saya bilang, Roy, mumpung saya ingat, dulu Al-Quran ini saya ambil dari lemari bapakmu. Saya minta ikhlasnya.
Oh iya, Bapak udah cerita, nah, alhamdulillah. Nah itu seperti itu. Jadi insya Allah kalau Roy ini sebagai anaknya udah mengikhlaskan ya, sampai sekarang itu masih Al-Qurannya Pak, di musola itu, di rumah masih ada. Nah ini insya Allah kita minta ikhlasnya dengan ahli warisnya. Kesalahan yang ketiga tadi, bagaimana caranya kalau kesalahan ini apabila kita sebutkan itu justru malah memperkeruh suasana. Ini pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah, saya pernah baca Pak Haji, itu biasanya terkait dengan dosa hibah. Kita telah merusak nama baiknya, kita telah mencemarkan dan dia tidak tahu. Tapi keburukan yang dia alami itu atas kelakuan kita. Kalau kita minta maaf dengan dia dengan cara menyebutkan kesalahan kita, justru akan membuat dia marah dan mungkin akan menuntut kita. Maka kata ulama, sembunyikan saja. Pokoknya saya serius minta maaf sama kamu, apapun yang saya ketahui dan pokoknya secara umum saja. Dan dia kan nggak tahu, dan dia memaafkan. Seperti itu. Jadi tadi akadnya, saya minta maaf kepada Pak Haji. Pak Haji, pokoknya kesalahan saya semua mau dimaafin gitu. Iya. Allahumma fili dzambi kullah, maafkanlah dosaku semuanya. Diqohu wajilah, yang besar dan yang kecil. Wal alaniyatu wasirah, yang tampak dan yang tersembunyi. Al awal wal akhir, sing biyen ya sing saiki. Pokoknya pasrah kelebutan semuanya. Gitu. Jadi digebyah, pukul rata saja kalau seperti itu. Nah kemudian ini mungkin ini kan udah sesi tanya jawab ya, sambil makan nggak apa-apa. Saya cari, katanya saya waktu mendengar ini dulu seorang ustadz itu ayat, tapi di Al-Quran saya nggak ketemu. Tapi ketemunya di kitab hadis Bukhari, Pak Haji. Kalimatnya begini, huzil afwa fa innahu aqrabu littaqwa. Berilah maaf, sesungguhnya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau puasa kita yang repot-repot nahan makan, nahan minum, lapar dahaga, bangun malam, melawan kantuk, menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka, itu derajatnya cuma la'allakum tatakun, mbok menowo, mudah-mudahan. Tetapi memberikan maaf itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Sing siji la'allakum tatakun, sing siji aqrabu littaqwa, luwih dekat. Berarti memberikan maaf itu derajatnya koyo-koyo gitu ya, itu lebih tinggi daripada puasa, memberikan maaf. Maka nggak butuh Allah akan puasa kita kalau kita tidak menjaga amarah kita, lisan kita. Itu nggak berguna puasanya, nggak ada nilainya, cuman dapat lapar dan haus saja. Nah, ini maka ibadah puasa kita itu harus diiringi dengan baiknya akhlak kita. Nah ini itu. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah. Ya itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.